the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, yes you are holy. Are you Lord God? Oke, silakan Pastor Jason. Kita akan memulai kelas malam ini. Saya persilakan. Oke, saya buka dulu share. Lihat ya slide-nya. Oke, Ya, jelas. hari ini kita akan berbicara tentang free will, kehendak bebas ya. Hari ini kita akan berbicara tentang kehendak bebas. Nah, dari tema kita hari ini tentang kehendak bebas, ini mengartikan manusia itu tidak boleh hidup sesukanya sendiri ya, sesukanya semaunya dewe gitu ya. Manusia mempunyai daulat untuk mengambil keputusan. Dia mau hidup seperti keadaan A atau mau hidup seperti keadaan B. Jadi di sini manusia diberikan kesadaran ya. Ada satu kehendak yaitu manusia diciptakan menurut gambar Allah, yaitu pikiran, perasaan, yaitu kehendak untuk memilih dia mau A atau dia mau B ya. Jadi geraknya kehendaknya itu tidak digerakkan gitu loh ya. Tuhan hanya memberi petunjuk, memimpin dan menyertai. Tapi manusia itu harus memutuskan ya, dia mau A atau B. Jadi ada satu kehendak yang hari ini kita mau belajar tentang free will ini. Nah, kalau kita lihat di tema kita, ini ada satu kejadian ya, yaitu tentang setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, ya, kemudian mereka mempunyai anak, yaitu Kain dan Habel. Ya, Adam dan Hawa sudah keluar dari Taman Eden, mereka mau memiliki keturunan. Kita tahu kalau kita baca di Firman Tuhan, itu Kain itu menjadi petani, ya, dan kemudian Habel menjadi peternak. Kemudian mereka mempersembahkan hasilnya mereka itu kepada Tuhan. Dan persembahan daripada Habel itu diterima, sedangkan persembahan daripada Kain itu tidak diterima. Nah, waktu Kain melihat bahwa persembahannya itu tidak diterima, hatinya panas, ya, panas dan muram. Harusnya kan Kain ini tidak bisa menyalahkan Habel juga, dia tidak bisa menyalahkan Tuhan ya. Dia memilih untuk hatinya panas dan muram. Dan Tuhan sudah memperingatkan kepada Kain sebelumnya gitu ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita lihat kata dosa kalau kita baca dari Kejadian sebelumnya 1, 2, 3 sampai 4. Kata dosa ini pertama kali muncul di ayat ini ya, di Kejadian 4 ini. Ya. Kalau kita tahu dosa, kita pernah belajar artinya kan meleset, tidak sesuai dengan harapan. Nah, di sini katakan Kain ini harus bisa berkuasa atas daripada godaan dosa itu. Manusia dikasih pilihan untuk menguasai dosa atau dosa berkuasa atasnya. Jadi manusia harus menguasai natur dosa. Kalau kita kemarin belajar tentang natur dosa, yaitu yang ada di dalam kehendak yang natur, kodratnya ini ada di dalam diri manusia, juga di dalam Kain waktu itu ya. Manusia harus memilih apakah harus berkuasa atas amarahnya atau tidak. Jadi di sini tidak ada namanya takdir ya. Takdir Kain, takdir membunuh Habel gitu. Jadi bukan artinya Tuhan menentukan
orang itu jadi jahat, orang ini jadi baik, yang ini selamat, yang itu tidak selamat. Ya, Tuhan tidak menentukan hal itu. Kalau Tuhan menentukan hal itu, berarti kalau seseorang masuk neraka, terbuang dari hadirat Tuhan, berarti Tuhan yang bertanggung jawab. Karena Tuhan sudah menentukan. Ya, kita lihat gitu ya. Jadi bukan ada predestinasi di sini, bukan. Tapi manusia itu harus memilih, seperti Kain itu ya. Dia harus memilih apakah dia mau mengikuti kodrat dosanya, amarahnya, ya, panas hatinya, atau dia memilih tidak. Jadi ada satu free will, kehendak bebas. Jadi waktu manusia sudah jatuh di dalam dosa, kita tahu kehendak bebas manusia ini nggak hilang, ya. Kehendak bebas manusia ini nggak hilang. Buktinya Tuhan beritahu Kain loh. Tuhan udah berfirman kepada Kain, kamu harus berkuasa atasnya. Siapa yang berkuasa? Tuhan kan? Bukan. Tapi Kain itu sendiri yang harus berkuasa atasnya. Tapi kita lihat ternyata Kain mengumbarkan ya daripada free will-nya untuk membunuh adiknya sendiri. Dan itu adalah pembunuhan pertama di Alkitab. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, jadi kita lihat di sini ya, manusia itu bukan seperti wayang atau robot ya, yang digerakkan Tuhan gitu. Jadi seolah-olah manusia nggak memiliki kesadaran. Ya, jadi kita lihat bukan seperti ada satu remote control dari sorga. Terus Tuhan mengatakan, sebagian kupilih selamat, sebagian kupilih akan menjadi orang binasa. Nah, kita lihat, Kain waktu itu jadi jahat, tapi ada orang baik. Ya, berarti kehendaknya tidak diatur oleh Tuhan. Itu menentukan sendiri. Dia manusia memilih apa yang akan dilakukannya, pilihannya itu. Jadi manusia memiliki kesadaran mandiri. Jadi diciptakan manusia itu kita pernah bahas diciptakan menurut gambar Allah. Bahkan hampir sama seperti Allah. Keturunan Allah. Tapi di sini manusia memiliki satu kehendak bebas yang Tuhan taruh di dalam diri manusia itu ya. Yang berbeda dengan hewan tentunya. Karena hewan tidak memiliki ini. Manusia diberikan satu kehendak bebas. Walaupun manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kesadaran untuk dia memilih, menentukan satu pilihan, itu tidak hilang sama sekali. Ya, dan bukan Tuhan yang menentukan. Itu takdir menentukan. Ya, manusia memiliki dua pilihan. Jelas sekali, dia mau taat, ya, atau hidup menurut daging. Mau pilih ikut Tuhan atau tidak. Nggak bisa pilih dua-duanya. Pasti akan condong ke kiri atau ke kanan. Ya kan? Sama seperti saudara ikut kelas ini. Pilihan di tangan saudara. Ya. Pilihan di tangan saudara. Apakah mau ikut kelas ini atau tidak. Dan tentu ada pimpinan Roh Kudus di dalamnya ya. Jadi kita memilih. Lanjutnya. Nah, kalau manusia misalnya dia tidak ada kehendak bebas misalnya. Coba kita bayangkan ya, kalau manusia berdoa itu apa kata-katanya? Apakah diremot oleh Tuhan? Apakah Tuhan menentukan kalimatnya yang gerakan mulut kita? Kalau misalnya Tuhan yang gerakan mulut kita, apa isi doa itu? Jadi seperti sandiwara kan? Seperti udah satu skenario film, cerita, sinetron gitu. Padahal doa itu kan dialog dengan Tuhan. Dialog itu apa? Natural, tulus. Ya, kalau semua itu ditentukan, ditakdirkan atau dipredestinasi, doa itu berarti nggak ada ketulusan lagi. Semua sudah diatur menurut skrip, menurut ceritanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dialog dengan pasangan hidup ya, dengan suami atau dengan istri, apakah perlu dihafal sebelumnya? Apakah harus dilihat dulu skripnya? Hari ini mau bicara apa, besok mau bicara apa? Kan tidak. Natural kan, tulus. Sama seperti kita dengan Tuhan. Tidak ada satu sandiwara di dalamnya. Jadi manusia memiliki satu kehendak bebas. Mulut kita tidak digerakkan oleh Tuhan. Kalau misalnya ditakdirkan, doa itu berarti nggak ada apa-apanya.
Karena sudah ditentukan oleh Tuhan semuanya gitu. Jadi ada satu yang kita harus mengerti, bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Ya, dan Tuhan tidak menentukan dan tidak ada sandiwara di dalamnya. Demikian juga dengan ini. Kalau kita mencintai Tuhan, itu adalah kehendak bebas juga. Ya, tidak ada sandiwara atau sesuai skenario di dalamnya. Jadi cinta kasih yang tulus itu memerlukan satu kehendak bebas dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi seseorang bisa menolak cinta atau menerima cinta daripada Tuhan. Ya, dia memilih. Dia mau terima Tuhan atau dia menolak Tuhan. Jadi seseorang diberikan kehendak, kita lihat kan, ada orang-orang yang tidak bisa, kita sudah ajak dia, kita sudah misalnya share firman atau apa, dia tidak bisa berubah. Itu adalah pilihan dia. Dia menolak cinta daripada Tuhan. Ya, jadi tidak ada orang yang ditentukan selamat, ada orang yang tidak ditentukan selamat gitu, ada yang selamat. Tidak ada seperti itu. Jadi mencintai Tuhan pun memerlukan satu kehendak bebas. Ya, itu suatu hal yang indah ya, di mana cinta kita bisa diterima oleh Tuhan. Tidak ada satu settingan, sandiwara dalamnya. Kita benar-benar memberikan cinta yang tulus kepada Tuhan. Nah, itu perlu kehendak bebas kita, diarahkan ke sana. Ya, diarahkan ke atas, ke Tuhan langsung. Jadi tidak ada namanya permainan sandiwara di dalamnya. Ya. Nah, di Roma 3:23 kita pernah belajar ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan hustereo ya, meleset ya, gagal mencapai dan kekurangan. Bahkan Rasul Paulus kan pernah ngomong dalam hal Taurat, aku tak bercacat celah. Dia nggak bercacat celah dalam hal Taurat, ya, tapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan dalam hal Taurat dia nggak bercacat celah dalam kata Rasul Paulus, ya. Dalam artinya apa? Manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia masih bisa memilih untuk melakukan kebaikan. Bukan hilang kesadarannya sama sekali. Manusia bisa memilih apakah dia melakukan sesuatu yang baik atau yang tidak. Ya, seperti waktu itu di zaman Perjanjian Lama, kita tahu tentang Henok, betul kan? Kita tahu tentang Elia. Dia diangkat hidup-hidup loh. Lihat, waktu itu belum ada salib Tuhan Yesus, ya. Roh Kudus tidak dicurahkan secara besar-besaran seperti zaman anugerah zaman kita. Tapi kita lihat kehidupan Henok, kehidupan Elia. Tuhan berkenan. Tuhan berkenan atas kehidupan mereka. Apakah Tuhan memilih mereka? Tidak. Henok benar-benar dan Elia ada kehendak bebas. Dan begitu mencintai Tuhan. Ya, walaupun mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah, mereka tidak bisa mencapai. Tapi ada satu kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi manusia yang berdosa itu emang tidak dapat mencapai kesucian yang Tuhan kehendaki. Emang. Tapi bukan berarti lalu manusia itu menjadi hewan ya. Manusia menjadi hewan, kehilangan kesadaran, tidak mempunyai hak untuk memilih, kesadaran untuk memilih. Tidak. Faktanya manusia masih dapat membuat satu keputusan tersendiri. Meskipun terbatas ya. Meskipun terbatas. Tapi Tuhan selalu memberi petunjuk. Ya, memberikan hukum. Seperti hukum 10 perintah Allah. Agar manusia mau memilih untuk taat. Tapi tetap keputusan ada di tangan manusia itu sendiri. Karena manusia bukan robot. Manusia bukan wayang yang tidak bisa diajar. Jadi manusia bisa diajar. Sebatas Taurat sebelum salib Tuhan Yesus. Ya, sebelum zaman anugerah. Maka diberikan 10 perintah Allah. Sampai kedatangan Sang Mesias nanti. Hukum itu ditulis, dicoret di dalam hati kita. Melalui Roh Kudus. Dia memimpin kita. Ya, kita tidak bisa mencapai apa yang
Dulu tidak bisa di Perjanjian Lama tidak bisa mencapai apa yang Tuhan standarkan, tapi melalui salib Tuhan Yesus kita bisa mencapai. Jadi ingat, manusia itu bukan robot atau wayang, ya. Dan manusia masih memiliki kesadaran walaupun manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah, kurang kemuliaan Allah. Kita lihat. Nah, tanpa kehendak bebas maka tidak akan ada tanggung jawab atau penghakiman ya. Tanpa kehendak bebas, etika tidak dapat berjalan dengan natural. Semua ada kehendak bebas. Yang menggerakkan hidup kita adalah kita sendiri. Kita sendiri. Ya, mau dipimpin Roh Kudus atau tidak? Mau mencari Tuhan atau tidak? Mau berdoa atau tidak? Mau membaca firman atau tidak? Ya, itu semua pilihan ke kita. Di mana kita mungkin capek bekerja, ya, ada yang menjadi ayah, jadi ibu, ya, seharian kita mungkin bekerja. Apakah di tengah kesibukan kita memberikan waktu untuk Tuhan? Itu adalah satu pilihan. Ya, kita yang menggerakkan mencari pilihan itu di dalam keletihan kita, di dalam berbagai masalah yang kita hidupi, ya, yang ada dalam kehidupan kita. Kita memilih apakah kita mau mencari Tuhan atau tidak. Itu semua ada dalam kehendak bebas. Mau dipimpin Roh Kudus atau tidak. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita orang-orang percaya, ya. Sudah diberikan kepada kita. Jadi tergantung daripada kita sekarang. Mau mengarahkan kehendak bebas ini kemana? Ya, kita lihat kehidupan manusia saat ini. Mereka bebas, mau ngapain aja. Mereka tidak percaya Allah itu ada. Walaupun mereka bergereja, misalnya KTP mereka orang Kristen misalnya, ya, tiap minggu ke gereja, bahkan pelayanan, tapi tidak mengarahkan kehendak bebasnya, masih menghamburkan keinginannya, masih duniawi, tidak menjaga hidupnya, tidak menjaga kekudusan. Sama, akhirnya sama, karena semua kita akan dihakimi menurut apa yang kita perbuat selama kita hidup ini. Tuhan akan menuntut nanti. Kehendak bebas yang kuberikan kepadamu, kau arahkan kemana? Karena semua kita akan dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut iman, gitu loh. Iman tidak menyelamatkan kita. Tentu, pertama kita percaya kepada Tuhan, kita beriman. Tapi setelah itu kita harus bertumbuh. Bukan cuma kita berkata, aku orang Kristen, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Ya sudah, tidak mengarahkan kehendak bebasnya. Ya, bisa gereja, tidak pergi ke gereja. Ya, bisa baca firman Tuhan, tetapi tidak mau. Bisa berdoa, tetapi dia tidak mau mencari Tuhan sekali. Sibuk katanya, sibuk, tiap hari sibuk. Nanti dia tidak mengarahkan kehendak bebasnya dengan benar. Karena semua kita dituntut. Karena perbuatan kita itu bisa menjadi tanda seperti apa kerohanian kita. Apakah Tuhan Yesus hidup dalam diri kita atau tidak? Tergantung dari perbuatan kita. Akan terlihat itu dalam kehidupan kita. Jadi kita harus belajar, ya. Kita sudah diberikan kehendak bebas oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mau ajak kita saudara semua ya untuk mengarahkan kehendak bebas kita dengan baik-baik, dengan benar. Ya, jangan seperti Kain. Dan masih banyak contoh. Alkitab itu banyak sekali contoh orang-orang yang tidak mengarahkan kehendak bebasnya. Ya, jangan berkata Tuhan itu tidak ada. Tuhan tuh melihat semua perbuatan kita. Ya, kehendak bebas kita. Dia melihat dengan jelas sekali kehendak bebas kita. Jangan berkata, oh tidak ada penghakiman, Tuhan tidak melihat, matanya tertutup. Tuhan melihat dengan jelas semua. Makanya kita harus belajar dari hal-hal kecil. Kehendak bebas kita arahkan. Dari mana? Dari berikan waktu kita kepada Tuhan. Ya. Dari hal kecil, menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga pikiran kita. Itu hal kecil, jangan menganggap sepele. Karena dari hal kecil kita tidak benar, kita tidak mungkin bisa mengerjakan satu hal yang besar. Dari hal kecil kita belajar, kita jaga,
Itu kehendak bebas kita loh. Ya, kita mau nonton atau kita berdoa, ya kan? Itu kehendak bebas. Makanya jangan kita berkata Tuhan sudah menyetel saya sudah diselamatkan, selamanya selamat. Oh, tidak seperti itu. Ya, kalau selamanya selamat, untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib, menderita bagi kita? Itu berarti sandiwara lagi dari Allah Bapa. Semuanya sesuai dengan skenario gitu. Kan tidak seperti itu. Tuhan Yesus bela dari kemuliaannya yang dia miliki. Dia turun ke dunia, mati bagi kita semua. Kita lihat Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita. Maka kita belajar untuk bisa mengarahkan kehendak bebas kita. Karena kita tidak mau menyepelekan, kita tidak mau melupakan, terus kita tidak menghargai kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita arahkan kehendak bebas kita. Baru kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melihatnya saat ini, tapi kita bisa melihat nanti di kekekalan. Kehendak bebas yang kita perjuangkan, walaupun itu berat, ya, walaupun itu melelahkan di dunia ini dengan beban yang ada, tapi kita bisa melihat harta surgawi kita di sana, bukan di dunia ini. Tuhan bisa berikan yang terbaik bagi kita di dunia ini, ya, dengan fasilitas yang ada. Tapi yang terlebih adalah harta surgawi kita di belakang langit baru, bumi baru. Itu yang sangat indah, yang kita nantikan bersama-sama sebagai orang percaya, saudara. Ya, hari ini kita belajar gitu. Nah, saya juga diingatkan waktu bangsa Israel itu mau keluar dari Mesir. Ada firman Tuhan yang katakan kan, kalau saudara nanti cek ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau saudara baca ayat itu, mungkin saudara berpikir, kalau gitu Tuhan dong yang meremot. Kalau gitu Tuhan dong yang mengeraskan hatinya. Oh, ternyata tidak. Ya, kalau saudara baca sebelum-sebelumnya, Tuhan kan sudah menurunkan tulah ya, 1 2 3 4 5. Waktu itu tulah itu terjadi, Firaun meminta mohon-mohon gitulah sama Musa, doain supaya tulahnya hilang. Tapi dalam hati kecilnya, saya tidak akan melepaskan bangsa ini keluar. 1 2 3. Ya Tuhan, ya udah. Tuhan berkata, hatinya itu udah keras, udah tidak bisa tolong lagi. Ya, sudah keras, sudah tidak bisa ditolong lagi. Tuhan sudah mengetahui maksud daripada Firaun, dia tidak akan melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kita harus jaga gitu. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita dengan peringatan Tuhan, ya, kalau kita kehendak bebas kita kita arahkan ke yang tidak benar, Tuhan berikan peringatan 1 2 3. Tapi kalau kita tidak mendengar, Tuhan lepas. Ya, Tuhan lepas. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Tapi kalau kita tidak mau, ada satu namanya point of no return ya. Satu titik yang kita tidak bisa balik lagi. Wah, itu bahaya, saudara. Kita tidak akan bisa bersama Tuhan selamanya nanti. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya kita belajar. Kita mengarahkan kehendak bebas kita. Mungkin kita salah langkah. Ya, salah mengambil keputusan. Mari kita bertobat, datang kepada Tuhan. Kita belajar lagi. Ya, yang penting kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga hati kita. Dan Roh Kudus pasti berbicara dalam kehidupan kita, pertumbuhan kita. Karena Tuhan inginkan kita bertumbuh, memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ya, dan kita sama-sama bertumbuh, ada kehendak bebas, bisa kita arahkan kepada Tuhan dan kerajaan. Itu sangat indah sekali. Maka dari hari ini kita belajar sama-sama untuk selalu hati-hati ya, menentukan kehendak bebas kita, mengarahkan kehendak bebas kita. Jangan sampai kita menyakiti hatinya. Ya, jangan sampai kita menyakiti hatinya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pastor Jason. Ya, saya bersyukur ya kita semua bisa berada di tempat ini gitu loh. Karena kehendak bebas kita itu seperti Pastor Jason katakan sudah ada sejak
kita diciptakan sebagai manusia. Sejak Adam dan Hawa pun ada, kita menjadi manusia itu sudah diberikan. Tapi karena kita jatuh, kita di depan sudah banyak belajar ya, kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa dan kita masih ada benih dosa yang sampai kepada kita. Dan kalau kita tidak belajar firman kebenaran, maka kehendak bebas itu kan terarah kepada dosa itu. Karena itu kita harus belajar firman-Nya. Kita harus terus belajar dalam segala segala waktu, terus belajar sampai kita benar-benar diisi dengan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan sendiri, yang sesuai dengan Alkitab. Bah, kalau kita teliti dengan benar ya, Tuhan Yesus pun sendiri punya kehendak bebas. Tapi dia memilih, dia mau menyenangkan hati Bapa kan. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani kan, dia berdoa sampai mengeluarkan darah, nangis darah, tapi dia memilih biar kehendakmu yang jadi. Dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi kita harus mengarahkan kehendak bebas malam ini. Jadi intinya saya yang dapat dari Pastor Jason malam ini mengajak kita sama-sama untuk mengarahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Dan itu harus didasari dengan pengetahuan yang benar tentang kebenaran. Kalau kita tahu benar tentang firman, kebenaran yang benar yang tidak terkontaminasi, maka kita akan terarah pelan-pelan ke sana. Bisa nggak sampai ke sana? Pastor Jason katakan tadi kita bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah sudah modelnya. Yesus sendiri menjadi model kita dan kita akan sampai ke sana. Oke. Terima kasih Pastor Jason atas pembelajaran malam ini. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Khususnya yang baru masuk Bu Berti ini pertama kali ya, dari kita kelas ke-5 ya kali ini ya. Ya, minggu ke-5 ya Pastor ya? Ya. Ya, minggu ke-5. Kita persilakan Bu Berti dulu ya. Nanti kalau Pak Ili mau bertanya juga boleh bertanya. Bu Berti ada yang mau ditanyakan Bu? Sementara belum ada. Belum ada. Oke. Bisa dilihat kelas-kelas sebelumnya di YouTube ya. Saya ada bagi link YouTube di grup, bisa didengarkan. Kalau ada yang bertanya untuk kelas-kelas sebelumnya juga boleh, silakan ditanyakan. Siap. Oke, terima kasih Bu Berti. Pak Ili, untuk malam ini ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, malam ini kan sudah kelas ke-5 ya. Saya mau kasih tugas nih buat teman-teman. Ya, supaya kita mereview semua yang kita pelajari. Setiap 5 kali kelas saya meminta untuk kita mereview semua yang kita pelajari. Tugasnya gampang. Dari 5 kali kelas ini kan saya taruh di YouTube. Tolong bisa direkap. Jadi kelas pertama intinya tentang apa, yang saudara dapat apa, dan refleksinya buat saudara apa dalam kehidupan saudara. Terus kemudian sama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Kan kita sudah ngelewatin beberapa minggu, hari-hari kita lewatin. Apa yang kita dapat dari kelas, kemudian refleksi dalam kehidupan saudara apa selama saudara menjalani kehidupan saudara selama ini. Mengerti ya tugasnya ya. Jadi apa yang didapat dan refleksi kepada kita sendiri dalam kehidupan kita. Itu aja. Nanti tugasnya dikumpulkan, maksudnya diketik, dikumpulkan di grup, di-share di grup. Jadi misalnya saya, Daud, minggu pertama tentang apa, kesimpulannya apa, refleksinya apa, minggu kedua tentang apa, refleksinya apa gitu. Bisa ya, biar kita review kembali apa yang kita pelajari, jadi nggak lupa gitu. Setiap 5 kali kelas kita akan review seperti ini. Jadi teringat kembali apa yang diajarkan. Bisa ya, kalau bisa kasih reaksi dong, angkat tangan jempol gini seperti saya begini. Nah, biar saya tahu kalau teman-teman pada mengerti. Izin Pak Mentor. Pertanyaan pertama tadi bagaimana? Yang pertama kesimpulan dari kelas ya, kesimpulannya apa?
apa yang didapat dari kelas yang diajarkan. Itu pertama, Oh, kesimpulan. iya. Yang kedua, refleksi kepada kehidupan sehari-hari kepada kita. Refleksinya, Siap. oh, kehidupan saya seperti ini gitu. Refleksinya apa? Bisa ya? Siap. Ya, nanti Oke. dicoba. Ya, dicoba enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Enggak dikasih nilai kok. Kita sama-sama belajar, jadi biar kita makin yang diajarkan itu makin nempel kepada kehidupan kita. Kita bisa praktekkan sama-sama nanti. Oke, itu mengerti ya? Terus saya minta dengan mohon kalau yang bisa dibuka kameranya dibuka dong, saya foto sebentar, screenshot sebentar, terus nanti saya minta dengan hormat Ibu Berti bisa berdoa menutup kelas kita malam ini. Baik. Ya. Ready? Bisa dibuka Pak Edi? Oke, sip. Saya foto dulu ya sebentar ya. Oke. Bentar ya, siap-siap senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Dan saya minta dengan hormat Ibu Berti bisa bantu kita menutup doa kelas kita malam ini. Baik, mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu yang Allah Bapa dalam kerajaan surga dengan kepala tertunduk, hati kami terangkat kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami pada malam hari ini Tuhan, boleh ada dalam persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan, dalam kelas pemberitaan yang kelima pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari bersama pada malam hari ini boleh mengambil bagian di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami selaku anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan pada malam hari ini, kami terus diberikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk selalu setia di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan datangnya Tuhan. Berkati para mentor Tuhan, Bapak Pendeta Jason, Bapak Pendeta Daud ya Tuhan, yang selalu setia membimbing dalam setiap kelas ya Tuhan. Berkati dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, setiap hari dalam pelayanannya Tuhan, berkati agar lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak orang mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam, banyak orang diberkati, banyak orang diselamatkan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, keluarga Tuhan, istri dan anak-anak Tuhan memberkati, agar mereka terus menjadi berkat-berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami sepanjang malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.